Aja Bu ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakillah khairan katsiran Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal mujahidina fis sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di siang hari ini. Kalau siang itu gimana ya Bu ya, rasanya tuh kayaknya haredang gitu ya, pengennya rebahan aja gitu ya. Iya ya, haredang pisang gitu ya. Cuma memang makanya karena kehendak Allah juga Bu, kita bisa ketemu di sini. Ibu-ibu setia menanti, saya datang terlambat gitu ya. Ibu-ibu setia menanti ya. Sama ibu menanti itu pahalanya ngalir terus tuh Bu ya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu ya, karena Allah menghendaki kita bertemu maka Allah mudahkan gitu. Ini macet banget sebenarnya memang ya Bu ya. Siang ini udah agak lumayan, tapi tadi tuh berangkat ngedrop dan seterusnya itu luar biasa, macetnya luar biasa gitu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa bersama. Ibu-ibu sekalian ya, serta salam tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tobi'in, tobi'at, solihin dan solihat, orang-orang berjuang di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas subtema tentang pengorbanan. Ini saya ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 102 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak ya cobaan ujian kepada Nabi Ibrahim, dan salah satunya adalah bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berkorban yang luar biasa besar. Ya, kita baca dulu ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, ini dimahkan ya Bu, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Ibu-ibu biasanya kalau dibilangin sabar itu sabru gitu ya, atau sobaro gitu ya misalnya. Tapi di sini yang disebut sebagai halim. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Halim itu ternyata ya Bu, arti dari halim itu sendiri ternyata lebih dalam dari sabaran. Sabar aja udah susah ya Bu ya, sabar aja udah istimewa gitu. Tapi halim ya ternyata memiliki ya, arti lebih dari sekedar sabar gitu ya. Jadi halim itu begitu besar ya tingkat kesabarannya, lebih dari sekedar kesabaran. Misalnya ada sabar, maka yang lebih tingginya itu adalah halim ya. Al-hilmu ablagu minas sobri gitu ya. Jadi halim itu, al-hilm gitu ya, itu adalah lebih besar ya, lebih besar posisinya, lebih dalam maknanya dibandingkan kata sabar. Kan sabar itu susah ya Bu. Ya, gimana Bu? Di dalam surat
eh, Al-Baqarah ya ayat 45 itu eh, dikatakan di sini kan Al-Baqarah ayat 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun ila alal khasyi'in ya. Kecuali orang yang khusyuk. Dan di sini dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya ya dikatakan ya wa innaha lakabiratun ila alal khasyi'in. Ya, sesungguhnya sabar ya, sabar itu susah, Bu. Kecuali orang yang khusyuk. Jadi sebenarnya ketika kita sedang berusaha untuk khusyuk, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk menjadi orang yang bersabar. Nah, ternyata al-hilm itu lebih tinggi daripada sabaran. Kalau orang sedang dikasih musibah, kemudian kita dikatakan gini, kalau misalnya kita kena musibah, sabar ya. Gimana Bu biasanya? Ya, suka bilang gini kan, ya kamu kan gak ngerasain seperti saya gitu ya. Ternyata memang ya untuk bersabar itu memang susah. Tapi ternyata al-hilm itu lebih tinggi derajatnya daripada bersabar. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya? Permintaannya itu lebih dari 80 tahun, Bu. Ya kan? Doa itu lebih dari 80 tahun, bayangin, Bu. Permintaan untuk punya anak ditungguin gitu ya, Bu. Doa gitu. Ternyata belum kabul. Ya, 80 tahun lebih. Ya, kesabarannya Nabi Ibrahim dalam memohon kepada Allah itu turun kepada anaknya ya, pada Nabi Ismail. Ya, maka ketika diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Ibrahim ya, apa yang kemudian dirasakan oleh Nabi Ibrahim? Syukur. Ya, jadi ibu-ibu sekalian ya, ketika kita berdoa ya Bu, ini hikmah pertama Bu. Hikmah pertama dari surat Shofat ayat 102-nya. Ya. Di dalam 102 ini dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, ibu-ibu, di sini ada hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Hikmah itu Bu, itu milik orang Islam. Hikmah itu milik orang beriman. Jadi ketika kita dikasih ujian, pasti di belakang ujian itu ada hikmah. Kalau Umar bin Khattab pernah mengatakan begini Bu. Kata Umar, kalau seandainya kita diberi oleh Allah, ya Bu, pilihan, mau dikabulkan pilihan kita atau pilihan Allah, kita pasti milihnya mana Bu? Pilihan Allah, ya, itu ideal ya Bu. Kadang-kadang kan kalau kita berdoa, ya, ternyata belum dikabul. Kita berdoa ternyata reset gitu ya Bu. Ya, itu pilihan kita pengennya dikabul, benar nggak Bu? Ya, tapi pilihan Allah belum tentu tuh sesuai dengan pilihan kita Bu ya. Kata Umar bin Khattab, ya, kalau seandainya kita dikasih pilihan, mau dikabul pilihan kita atau Allah tentukan kehendaknya kepada kita. Kata Umar, aku akan tetap memilih pilihan Allah, artinya kehendak Allah. Kenapa? Karena pasti itu yang terbaik. Itu istimewanya para sahabat ya Bu. Karena mereka selalu memandang pilihan Allah itu pasti terbaik. Gitu. Ya, walaupun ya Bu ya, mungkin itu sesuatu yang belum tentu kita suka. Gitu ya Bu. Misalnya mau punya anak, pengennya laki-laki, dapatnya perempuan, gitu ya Bu.
pengennya nih Bu, misalnya bisa diterima di mana gitu ya Bu. PN, nah kemarin kan baru ini ya, PN gitu. Udah bagus nilainya, udah katanya bisa. Ternyata nggak diterima, belum lulus gitu ya Bu. Nah, kecewa nggak Bu? Saking kecewanya jiwa gitu ya Bu ya. Saking kecewanya tuh. Ya. Kalau kita tanyakan itu kepada para sahabat, ternyata Umar bin Khattab mengatakan begitu Bu. Ya, kalau aku dikasih pilihan, mau dikabulkan doaku atau atas kehendak Allah, pilihan Allah, maka aku akan tetap memilih pilihan Allah, karena itu pasti yang terbaik. Gitu. Ya, itu kata Umar. Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya aku memohon kepada Allah, ya, kemudian Allah kabulkan doa, kabulin Ibu doanya, maka syukurku kepada Allah satu. Aku bersyukur kepada Allah satu. Tapi kalau seandainya aku berdoa tidak dikabul oleh Allah gitu ya Bu, maka aku akan bersyukur 10 kali. Oh, gitu ya. Para sahabatnya, ya. Oh gitu, nggak kebalik tuh, gitu ya. Seringkali kan begitu ya Bu, kalau misalnya kita kan cuma sujud syukur, alhamdulillah kita bikin tasyakuran gitu ya Bu. Saking apa? Saking bersyukurnya tuh. Ya. Tapi ya ternyata kata Ali bin Abi Thalib, kalau nggak dikabul nih sama Allah, bukan tambah nggak bersyukur, tapi justru syukurnya itu 10 kali lipat. Bayangin Bu. Kenapa waktu ditanya seperti itu, kenapa kok Ali bisa seperti itu? Iya gitu. Ya. Karena ya kalau seandainya aku tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ya itu yang terbaik bagiku katanya. Ya. Kemudian kata Ali pula bahwa ya ketika kita dikabul ya Bu ya, maka pilihannya ya pilihan kita itu ya itu pastinya belum tentu selalu lulus. Nah enggak Bu? Saya gini. Dulu Bu ya, saya pernah tuh Bu waktu di SMA ya. Ini cerita sedikit aja Bu. Waktu di SMA dengan nilai segitu kata guru saya, dulu saya di SMA 28. Kata guru saya gini, kamu dengan nilai segini pasti kamu bisa masuk di PN gitu ya, IPB gitu. Ya, kamu pasti bisa masuk sini nih katanya gitu ya. Nah, ternyata nggak diterima Bu. Waktu itu kan pakainya nama apa? Si Penmaru ya, MDK. PMDK. Nah kemudian diterima, saya bilang ya Allah gitu ya. Udah sedih kan gitu ya. Nah terus kemudian ikut SNMPTN waktu itu. Ya. Nah, kemudian ternyata diterima di UI ya Bu ya, diterima di UI di kimia. Nah kemudian dalam hati saya, oh iya ya ada hikmahnya. Kalau IPB itu saya harus asrama, itu kan ikut kos. Padahal ibu bapak saya ya itu bukan pegawai ini ya, maksudnya bukan, ibu saya PNS, bapak saya karyawan, tapi kita berenam gitu ya. Jadi semuanya pada kuliah semua gitu. Ya. Terus saya jadi berpikir, oh iya gitu ya, benar itu gitu ya. Banyak hikmahnya ternyata. Gak dikabul di pertama, tapi dikabul yang kedua gitu. Ya. Dan di situ saya merasakan gitu pertolongan Allah itu besar banget gitu ya di situ tuh. Ya, ketika saya jatuh gitu ya, nilainya jatuh, terus disemangati, kemudian aktif dalam dakwah gitu ya Bu, dan seterusnya itu luar biasa gitu pertolongan Allahnya gitu. Ya. Nah itu saya jadi berpikir ketika baca itu ya Bu tentang Ali bin Abi Thalib, oh ya benar ya, ternyata kalau kita dikabul gitu ya, belum tentu gitu ya, ada ujian di sana. Ya, tapi kalau nggak dikabul, ya bisa jadi bahwa memang Allah memberikan kita ya sesuatu yang terbaik begitu. Kalau kita mau flashback kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu 80 tahun kan berdoa ingin punya anak. Ya, ini kan ada di surat As-Saffat juga ayat yang 100 tuh Bu. Ya, ayat yang 100 itu dikatakan Rabbi habli minas solihin. Yang diminta itu minas solihin. Yang dikasih apa Bu? Ya.
fabasyarnahu bighulamin alim. Ya. Ternyata ya ini hanya nanti ada yang namanya adab ya Bu, adab salafus soleh dari Nabi Ismail. Adab salafus soleh dari Nabi Ismail itu salah satunya adalah bersabar, adalah halim gitu ya Bu. Karena orang yang dikatakan sebagai orang yang soleh itu pasti dia memiliki sifat-sifat kesabaran dan sifat-sifat yang disebut sebagai al-halim gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian ya, di sini kalau kita lihat bahwa ternyata memang apa yang terjadi pada kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah rentetan kehidupan yang juga mungkin banyak kita alami. Benar enggak Bu? Ada orang yang udah sekian lama menikah belum punya anak. Ya. Tante saya gitu ya Bu ya, itu usia 53 tahun baru dikasih anak. 53 udah rasanya udah capek gitu ya Bu, baru dikasih anak gitu. Ya. Itu maksudnya apa gitu kan? Hikmahnya apa? Yang udah tua baru dikasih. Sama seperti Nabi Ibrahim, udah tua baru dikasih gitu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, inilah yang disebut sebagai hikmah pertama, yaitu kita tidak boleh berhenti dalam berdoa. Karena ikhtiar aja nggak cukup Bu. Sebagai manusia biasa yang punya keterbatasan, kita juga terbatas dalam hal melihat masa depan. Nggak bisa kita melihat masa depan. Ya. Tapi kita hanya bisa memohon kepada Allah diberikan petunjuk untuk bisa menghadapi masa depan. Ya, nah apa yang kemudian dialami oleh Nabi Ibrahim, beliau sama sekali tidak pernah ya kecewa. Ya, jadi pertama memang nggak boleh kecewa Bu. Kalau berdoa itu nggak boleh kecewa. Ya, dan tidak boleh terlalu yakin gitu ya. Jadi maksudnya pasti. Ya, kalau misalnya berdoa itu nggak boleh terlalu sampai bukan yakin ya Bu ya, tetapi memastikan. Nah, memastikan permintaan permohonan ini itu pasti dikabul, nggak boleh. Berharap harus. Kata Ibnu Qayyim Bu ya, kalau ibarat burung ya Bu, burung, kepalanya itu adalah cinta, dua sayapnya itu adalah harap dan takut, khauf. Ya, jadi kalau seorang mukmin itu dia harus punya rasa cinta kepada Allah dan harus punya harapan kepada Allah. Rasa takut itulah yang membuat seorang itu menjadi beriman, begitu kata Ibnu Qayyim gitu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, dalam hal berdoa, doa itu Bu, artinya apa sih Bu? Doa itu menyeru ya, menyeru, memohon gitu. Maka doa itu memiliki 3 fungsi. 1, dia adalah memohon, ya, memohon kepada Allah. 2 adalah ibadah. Dan 3 adalah munajat. Nah, memohon kepada Allah, minta, ya, minta kepada Allah. Ya. Kemudian ibadah. Nah, ini apa maksudnya, Ibu? Kalau seandainya kita punya keperluan kepada Allah, walaupun belum dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minimal kita mendapatkan pahala atas doa kita. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau seandainya nih misalnya kita doain teman kita, saudara kita gitu ya Bu, yang bukan keperluan kita, tapi kita mendoakan dia gitu. Itu kita mendapatkan pahala atas doa kita untuk saudara kita, untuk teman kita. Ya. Karena tidak secara otomatis doa itu konotasinya adalah keperluan kita kepada Allah ya, yang terkait dengan diri kita saja. Gitu. Ada yang terkait dengan orang lain Bu. Ya. Munajat, doa sebagai munajat. Munajat artinya apa sih Bu? Curhat. Curhatnya kita kepada Allah. Orang curhat gimana sih Bu biasanya Bu? Detil ya? Ya Allah gitu sambil nangis, sambil mohon, sambil ya. Makanya kan seringkali mungkin dikategorikan sebagai istighosah gitu ya.
istighosa itu kan kalau perlu tuh sampai membawa hewan ternaknya. Kalau ibu-ibu ya, kalau dalam riwayatnya itu banyak sekali ya cara bagaimana supaya istighosa ini bisa menjadi sesuatu yang kabul oleh Allah. Kalau perlu semua gitu ya, itu datang ke tanah lapangan biasanya gitu ya Bu, istighosa itu di tanah lapang, membawa hewan piaraannya gitu ya. Hewan piaraannya aja dibawa Bu di situ. Untuk apa? Untuk memohon gitu. Ya, menunjukkan keseriusan kita dalam hal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim ini selalu berdoa enggak putus. Doanya enggak pernah gini gitu ya. Ya kemarin aja belum dikabul gitu ya misalnya. Kenapa biasa minta permohonan yang baru misalnya gitu. Ya. Tidak ada terbersit pun di dalam hati Nabi Ibrahim untuk kecewa dengan doa yang belum dikabul. Terus aja berdoa. Sampai kemudian Allah ijabah di usianya yang udah tua. 80 tahun ke atas. Ibu-ibu, bedanya di masanya Nabi Ibrahim itu usianya lanjut semua ya. Ratusan. Kalau kita kan puluhan mayoritas. Ya, jadi manusia yang hidup di zaman dulu itu ratusan usianya. Ya, dan Nabi Ibrahim tinggi Bu. Nabi Adam lebih tinggi lagi ya. Gitu. Usianya lebih panjang. Lebih panjang. Ya, itu ya. Nah, ibu-ibu sekalian ya, di sini kita bisa melihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak pilihan kepada kita. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ya memilih untuk berikhtiar dan bersabar serta konsisten terhadap doanya. Ya, istiqomah terhadap doanya. Enggak pernah misalnya ya menjadi ngambek gitu. Ya, atau misalnya udah deh kita ganti aja doa yang lain, tidak gitu ya Bu. Ya. Nah, itu yang pertama Bu, hikmah yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala ya menunda ya dikabulkannya doanya Nabi Ibrahim pada usia yang sudah lanjut ya 80 tahunan. Ya, seperti itu. Yang kedua yaitu ya, yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Nabi Ismail. Gitu ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya. Ini ada musyawarah. Ya. Tipe orang tua itu beda-beda ya Bu. Ada orang tua yang satu arah. Ya, dia enggak butuh masukan dari siapapun. Baik istrinya atau anaknya. Pokoknya apa maunya begini gitu ya. Sementara Nabi Ibrahim adalah tipe orang tua yang sangat demokratis. Ya. Beliau melaksanakan yang namanya syuro. Ya. Syuro atau musyawarah. Ya. Syuro itu biasa sebenarnya Bu. Tapi ketika dalam kondisi yang seperti ini ya Bu, ketika kan diperintahkan untuk menyembelih. Ya. Perintah untuk menyembelih itu kemudian didiskusikan antara ayah dengan anaknya. Dengan bahasa gimana Bu? Ya bunaya. Nah, kata ya bunaya itu adalah panggilan kesayangan. Ya, ibaratnya Bu, kalau misalnya karena memang ini dalam kondisi gulam, ya, ya kondisi ya falama balago, ya dalam kondisi balago itu kalau menurut ulama itu sekitar 6-10 tahun, walaupun juga ada ulama yang mengatakan 13 tahun. Dalam kondisi sudah balik, sudah bisa bantu-bantu jadi asisten bapaknya. Itu Nabi Ismail. Ya. Maka ketika kemudian dilakukan musyawarah gitu ya Bu, anak pada orang tua kepada anaknya. Nabi Ibrahim tidak satu arah dalam memerintahkan. Saya bermimpi begini untuk menyembelih kamu, maka kamu harus siap ya. Siap atau siap harus siap gitu ya misalnya. Itu kayak perintah ya, militer ya gitu ya. Biasanya begitu ya, siap gitu ya. Tetapi ya
yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah bermusyawarah. Ingin mengetahui sejauh mana nih anaknya ya bisa mengakomodir apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Bukan tipe anak yang reaktif. Ya, bukan tipe anak yang reaktif. Halimnya tuh di situ begitu, Bu. Kalau dia reaktif ya, Bu, bukan disebut sebagai halim, dia pasti akan gitu ya misalnya. Itu misalnya salah kali. Kalau kita mimpi aja itu kembang tidur gitu ya misalnya. Beda ya, Bu, mimpi para nabi, para rasul itu berbeda ya dengan kita sebagai manusia biasa. Nabi dan rasul mimpinya bisa jadi adalah wahyu, perintah. Ya, nah ibu-ibu sekalian, ya disinilah kemudian terjalin dialog ya antara orang tua dengan anak. Ya, bahasa yang disampaikan ya bunaya, ya panggilan kesayangan kepada anak. Dan apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Nabi Ismail pun menyebutnya dengan ya abati, panggilan kehormatan. Kalau abuya itu panggilan kesayangan, kalau abati itu panggilan kehormatan. Anak sayang dengan panggilan kesayangan orang tuanya. Tapi anak menyebut orang tuanya dengan panggilan, bukan panggilan kesayangan tapi panggilan penghormatan. Itu artinya si anak walaupun berita yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu sangat menghebohkan gitu ya, sangat menggetarkan hati mungkin ya, tapi dia tidak mengurangi rasa hormatnya kepada orang tuanya ya, dengan mengatakan qala ya abati, abati ya bapakku gitu ya, itu panggilan kehormatan. Kalau disebut sebagai abuya, nah itu panggilan kesayangan pada orang tua ya. Nah ibu-ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berdoa, inginnya apa, Bu? Inginnya bahwa tadi kabul doanya, betul, Bu? Kita ingin dikabul. Tapi sesungguhnya di dalam pengabulan doa itu ada ujian. Setiap kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang itu bisa jadi ujian, Bu. Kita pengen punya anak itu bisa jadi ujian. Kita ingin harta itu bisa menjadi ujian. Kita ingin cerdas, kita ingin pintar, ingin bisa menuntut ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, itu bisa menjadi ujian bagi kita. Kita ingin punya suami, itu juga bisa jadi ujian bagi kita. Kita ingin punya istri, ada laki-laki ingin punya istri, maka itu juga bisa menjadi ujian. Jadi setiap doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan berarti tanpa ujian. Ya, karena memang hidup ini ujian. Darul ibtila. Dunia ini adalah darul ibtila. Dia adalah ya, negerinya ujian. Karena dia negeri ujian, maka tentu saja kita tidak pernah menjadi orang yang lepas dari ujian. Betul enggak, Bu? Ya. Dari satu ujian kepada ujian yang lain. Dari satu ujian kepada ujian yang lain. Nabi Ibrahim itu diuji dengan banyak ujian dari masa mudanya, ya kan, Bu? Ya, dari ketika menyembah berhala itu ya, hanya Nabi Ibrahim sendiri yang tidak mau menyembah. Sampai kemudian dibakar, itu ya, Bu. Sampai kemudian akhirnya menikah dengan Sarah. Kemudian belum punya anak sampai usianya lanjut. Ya, kemudian harus bertemu dengan Raja Namrud, dengan raja yang lain yang memang menginginkan Sarah saat itu gitu, karena memang Sarah cantik. Ya. Kemudian ya harus ya begitu Sarah memberikan khodimahnya yaitu Hajar, ya kemudian diperintahkan ya Sarah mengizinkan ya Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, kemudian Hajar hamil dan kemudian punya anak gitu kan. Situ muncul lagi tuh, itu kan dikabul nih ya.
anak gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu memiliki dua keluarga gitu istilahnya. Ya, punya cabang gitu ya Bu. Nggak mudah. Orang punya usaha aja gitu ya Bu. Punya dua cabang, dia harus merhatiin cabang A dengan cabang B gitu. Supaya dua-duanya berjalan dengan baik. Ya, apalagi kalau dekat samaan di Palestina kan gitu. Ini dari Babilonia kemudian ke Palestina. Nah, kemudian ketika di Palestina itu kedekatan. Ya, akhirnya Allah perintahkan untuk yang satu dipindahkan ke Mekah. Mekah. Bahasa kalau dalam Al-Qur'annya Bakah. Ya. Nah, kemudian gitu, kita dipindahkan ya sudah jauh begitu, sekarang ketemu dengan anak ujian lagi. Ya, Bu. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus penuh dengan ya, apa Bu? Ya, sabaran dalam hal menjalaninya. Gitu ya Bu, tangguh, kuat seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail walaupun masih balik gitu ya, baru balik ya sekitar kali 13 tahunan lah gitu. Setinggi-tingginya usia 13 tahun. Tapi tidak pernah merasa ya bahwa saya disingkirin nih misalnya. Papa gitu ya, Papa sayang Abi, ya Abi cuma sayang sama adik gitu ya, sama Nabi Ishak misalnya. Tidak ada perasaan cemburu, tidak ada perasaan iri terhadap saudaranya. Ini nggak ada Bu istilah drama, sinetron di masa itu tuh nggak ada gitu ya. Begitu halimnya, begitu lembutnya ya Ismail sampai kemudian bisa menerima segala sesuatu ketentuan Allah itu dengan lapang. Ya, itu yang ketiga. Ya, jadi bahwa setiap doa ya, jangan pernah berpikir bahwa setiap doa yang dikabul itu pasti tidak ada ujian diri. Akan ada ujian yang mengikutinya. Ya, karena itu bagian dari ya, etape dari kehidupan itu sendiri. Ya, yang ketiga. Yang keempat, ibu-ibu, ya, ketika misalnya sedang bermusyawarah, tadi kan musyawarah ya Bu. Ketika sedang bermusyawarah, itu sebenarnya kita sedang meraih solusi. Untuk mendapatkan solusi ketika kita bermusyawarah gitu ya Bu. Jadi setiap apa ya kita punya masalah nih Bu. Ya, seperti tadi kan perintah untuk menyembelih. Perintah untuk menyembelih anak ya, anaknya sendiri yang diminta terus-terusan gitu ya Bu sampai usia 80 tahun ke atas itu ya. Itu tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai orang yang tanpa ujian yang lainnya. Ya. Selalu kemudian ya Allah berikan ya begitu banyak nikmat ya kepada Nabi Ibrahim di samping ujiannya. Nah, ketika sudah mendapatkan anak ya apa yang kemudian dirasakan oleh Nabi Ibrahim ya begitu banyak ujian kan setelah itu yaitu tadi ya harus berpisah dengan anaknya, mempercayakan pendidikan anak kepada Hajar ya Bu. Karena Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail itu cuma 4 kali selama hidupnya Bu. 4 kali Bu, bayangkan. Kita yang tiap hari ngelihat anak kita aja Bu ya gitu. Ya. Belum tentu tuh anak kita tuh seakrab itu, sehormat itu kepada orang tua, sesabar itu kepada orang tua, sebakti itu kepada orang tua. Tapi Nabi Ibrahim bisa meletakkan gitu ya, kebaikan itu kepada si anak walaupun hanya 4 kali ketemu selama hidupnya. Jadi kita juga tidak boleh berputus asa. Jika misalnya, terus gimana ya gitu ya misalnya. Terus bapaknya mungkin sebagai pelaut, bapaknya sering tugas keluar kota, anak gak punya figur bapak gitu ya Bu. Mungkin kita sering mendengar curhatan begitu. Ya, kalau kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim tentu saja, kalau sekarang kan gampang ya Bu. Kalau berjauhan ada HP, ada video call misalnya. Ya, yang tetap masih bisa menatap,
masih bisa ngomong. Kalau dulu nggak bisa, benar-benar itu nggak ketemu gitu. Ya, tapi sekali lagi ya Bu, kalaupun tidak bertemu, mereka ketemu dalam doa. Dalam doanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan Hajar. Luar biasa, gitu ya Bu. Dan kemudian ya, ketika musyawarah itu terjadi, ya ternyata musyawarah itu menghasilkan solusi. Dibandingkan apa Bu? Pemaksaan. Nah itu ya, kalau Nabi Ibrahim maksa anaknya, pokoknya kamu harus ya. Kalau ada orang tua yang suka maksa ya Bu, itu nanti nggak jadi solusi. Yang ada anak itu berontak, kesel, nangis, marah, kecewa gitu. Adik kecewa deh sama papa misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, ada seperti itu, tapi kalau didudukkan, dihargai, dihormati, ya kemudian diajak dialog dari hati ke hati, maka kemudian yang muncul adalah ya, rasa hormat dari anak kepada orang tua, ya, dihargainya si anak oleh orang tua, dan kemudian nanti akan ada solusinya. Itu yang keempat Bu hikmahnya. Bahwa setiap ya, musyawarah pasti menghasilkan kebaikan, solusi atas permasalahannya. Ya. Itu juga Bu kalau kita misalnya ada rapat RT misalnya, ya, diputuskan 1, 2, 3. Itu saja ketika diputuskan 1, 2, 3 hasil dari rapat itu, siapapun harus menjalankan keputusan tadi, betul nggak Bu? Ya. Kalau nggak menjalankan gimana Bu? Ya, salah kita Bu. Karena bagaimanapun misalnya ya Bu, musyawarah itu menghasilkan sesuatu yang salah, dia dapat pahala 1. Orang beristihad itu Bu, ketika kita bermusyawarah ya Bu, kan menghasilkan keputusan. Ketika menghasilkan keputusan itu dijalankan, kita dapat pahala 1. Karena nggak mungkin kan keputusannya buruk. Keputusannya pasti baik, meliputi ya maslahat umat yang ada di situ. Ketika kemudian salah nih Bu, keputusannya salah, ya. Kalau keputusannya salah kita dapat pahala 1, kalau benar kita dapat 2. Ya, jadi kalaupun misalnya salah kita dapat pahalanya 1. Kalau kita menjalankannya itu dengan benar, misalnya benar itu ya keputusannya benar, cocok dan seterusnya, kita dapat pahala 2. Itu indahnya Islam. Ya, karena memang setiap keputusan itu ya harus dihormati. Sama seperti misalnya di dalam keluarga. Suka ada rapat keluarga ya Bu di rumah. Ada nggak Bu? Ya, ada rapat, ibu-ibu suka jalankan di rumah ya. Panggil anaknya sebulan sekali misalnya, ya. Kalau menurut abang, menurut adik gitu ya, pas sama mama gimana sih misalnya, kasih masukan dong misalnya, begitu nggak Bu? Ya, begitu ya gitu ya misalnya. Nah ini tipe-tipe keluarga beda-beda ya Bu, tetapi artinya ketika peluang untuk melakukan sistem demokrasi di rumah kita gitu ya, itu tidak ada salahnya ya sebagai bentuk bagaimana kita menempatkan anak kita itu dengan baik. Misalnya anak-anak tuh jadi kerancingan gadget ya Bu ya. Nah kita bikin peraturan di rumah misalnya ya. Kalau misalnya kamu mau pegang HP gitu, jam berapa aja ya. Hanya boleh misalnya weekend saja gitu. Kalau weekend pun nggak setiap jam gitu. Ya, makanya kalau di Cina itu, Cina ya Bu, Cina aja nih Bu, Cina aja itu HP itu hanya boleh dibeli oleh anak di atas 12 tahun dan hanya boleh dipegang oleh anak 12 tahun. Ya, kalau anak di bawah 12 tahun nggak boleh, kenapa? Karena masih labil, kecanduan, jadi edik ya, jadi kemudian penyakit dan seterusnya begitu. Contoh ya Bu, disepakati misalnya, kalau mau jalan kemana misalnya, nih jalan pergi kemana bareng-bareng makan di mana dan seterusnya, HP-nya kalau lagi ngobrol nih bareng
Ini ditaruh ya semua misalnya. Ya. Kemudian macam-macam gitu ya. Boleh keluar malam misalnya. Dengan teman mau main kemana, tetapi balik sebelum jam 9 misalnya. Ya. Pokoknya kalau udah lebih dari jam 10 atau jam 11, kunci gitu ya misalnya. Kunci gitu. Ya. Yang seperti itu harus dilakukan gitu ya di dalam keluarga sebagai bentuk kekuasaan. Nah itu nanti ditanya, bagaimana menurut kamu? Jangan jam 10 dong gitu ya, jam 11 aja deh gitu. Oke, jam 11 gitu. Ya. Kemudian tetapi misalnya mau pergi kemana harus izin dulu ya gitu. Nah, seperti kita kan, kalau kita mau pergi nih Bu, kayak tadi saya mau datang ke sini, saya bilang sama anak saya gitu. Ya, Umi mau itu dulu ya, ngisi taklim dulu ya gitu. Seperti itu gitu. Ya. Mereka udah tahu gitu. Sama seperti saya misalnya, saya harus tahu gitu. Ya, mereka itu kemana aja gitu. Ya. Kecuali memang udah nikah. Kalau udah nikah beda ya. Kalau udah nikah itu ya kita paling sekedar mengetahui kabarnya seperti apa begitu. Ya, karena kita sudah menitipkan anak kita ataupun anak kita sudah membawa anak orang dan dia punya kebijaksanaan sendiri gitu ya dalam mengelola keluarganya. Anak-anak kita yang belum pada menikah, mereka ada di dalam rumah kita, ini mesti disepakati seperti apa. Mau dibawa kemana nih rumah tangganya, keluarga ini, ya. Sama sepertinya ya, dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena istilahnya ini Bu, hidup mati loh Bu, ya kan? Kalau disembelih itu hidup mati. Gitu. Bukan hanya sekedar kamu boleh main atau ya pulang jam berapa. Bukan hanya sekedar misalnya kamu boleh pegang gadget dan kemudian misalnya harus sampai jam berapa. Bukan hanya sekedar itu, tapi hidup mati ini. Gitu. Kalau kemudian disembelih itu resikonya mati. Gitu. Ya makanya untuk satu perkara yang begitu sangat penting gitu ya, begitu sangat luar biasa tadi, ya, Nabi Ibrahim tidak reaktif gitu ya. Tidak panik, ya. Tidak kemudian langsung dengan otoriternya gitu ya, tapi mengajak anak untuk bermusyawarah. Karena yakin bahwa setiap musyawarah yang dijalankan, insya Allah akan mendatangkan solusi. Ya, solusinya dari anaknya sendiri lagi. Apa perkataannya? Qala ya abatif al, if'al itu artinya lakukanlah. Ya. Jadi Nabi Ismail itu ikhlas gitu. Dalam hal ketakwaan ya Bu, pengorbanan itu ada dua Bu. Ya, model yang disebut sebagai pengorbanan terkait dengan ketakwaan seseorang. Pertama dia harus ikhlas, harus murni, harus tulus. Ya, sebentar lagi akan terlaksana kurban ya Bu ya. Masjid ini udah berapa rencana? 10, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Ya, ada kambing juga kali ya, gitu. Ada kambing juga, ada sapi juga gitu. Insya Allah banyak gitu. Ya. Sekarang itu orang tuh udah berlomba-lomba ya. Nah memang seperti itu. Ya. Saya pernah waktu itu Bu, saya ketika masih kecil-kecil itu, ya, saya mikir begini. Itu sebenarnya mampu ya, udah langsung bisa berangkat haji waktu itu. Kemudian ingat anak masih kecil-kecil, gimana ya gitu. Berat gitu ya Bu. Tapi kemudian saya diingatkan oleh murid ngaji saya justru yang mengingatkan. Ya, begini gitu. Itu ada loh hadisnya. Kalau seandainya ada seorang yang mampu tapi tidak melaksanakan, ya, tidak berangkat haji, ya, tidak mengupayakan untuk bisa berangkat haji, tak diterima Bu hajinya. Kaget kan saya, benar, iya, nah ininya hadisnya, dicari tuh nggak ketemu gitu kan. Ya, saya waktu itu dengar ketika saya manasik haji, astagfirullahaladzim gitu ya, deg-degan kan gitu. Sama Bu dengan kurban, sebenarnya kita mampu tapi kita enggak mau gitu ya Bu, mau gitu dengan alasan macam-macam, ya. Seperti itu sama nggak diterima. Kalau seandainya ya tahun depan gitu ya misalnya. Tahun depan belum tentu tuh. Ya. Itu
itulah yang kemudian akhirnya waktu itu langsung daftar ke Departemen Agama gitu. Langsung dilunasin gitu ya. Nah waktu itu mikirnya bisa langsung berangkat, ternyata ada pemotongan kuota waktu itu, kuota haji gitu. Ya seperti itu. Nah ibu-ibu, ini artinya pengalaman ya. Pengalaman itu benar itu ya Bu. Kalau seandainya ya kita berpikir bahwa ya misalnya nunggu siap. Tapi nggak siap. Pasti nggak pernah siap. Nunggu anak-anak besar, belum tentu Bu. Ke anak-anak kita besar, kita makin mampu untuk berangkat gitu loh misalnya. Sama Bu, kalau nggak dipaksakan, ya saya pernah baca Bu ya, kisah buruh cuci. Buruh cuci yang menabung setiap hari 2.000 gitu ya Bu. Itu sampai setahun dia bisa beli kambing. Ya, udah buruh cuci. Nah, kita yang nggak buruh cuci, maaf ya misalnya ya, nggak buruh cuci, tapi kemudian kita kayaknya berat banget ya. Kalau memang tidak disengaja untuk menabungnya, mencicilnya, memang berat Bu. Tapi karena dia tuh ya memang sayang sekali dengan ibunya sedang sakit parah, ibunya ingin berkurban. Nah, maka kemudian dia sisihkan tuh tiap hari 2.000, tiap hari 2.000 gitu. Ya, bisa sampai punya ya bisa berkurban di tahun depannya. Ya. Itu membuat ibu itu senang sekali di saat itu. Ya, pakai ditawar lagi waktu itu ya Bu, itu ya saya pernah baca itu. Ya. Bahwa kemudian boleh enggak harganya segini? Waduh, ini udah yang paling murah katanya. Saya ditawar lagi, iya karena saya punya uangnya cuma segini. Kalau ngeliat ibu apa pekerjaannya sebagai buruh cuci? Kasih Bu sama yang jualnya itu. Ya. Yang jualnya dapat pahala. Ya, si ibunya ini yang tadi ya yang membelinya itu dapat pahala. Walaupun niatnya buat ibunya kan. Itu istimewanya sedekah. Itu istimewanya kurban. Ya. Jadi ketika kemudian dikurbankan atas nama si ibu, si anaknya dapat pahala juga tanpa mengurangi ya pahala sang ibu. Ya. Jadi ini ya ibu-ibu sekalian ya bahwa apa yang kemudian disimboliskan gitu ya dalam syiarnya Nabi Ibrahim ya dengan kemudian menyembelih. Nah, itu tadi ya Bu, bahwa orang yang berkorban itu ya dia harus pertama dia harus ikhlas karena Allah. Harus tulus tuh, harus murni. Ya, harus murni dalam hal berkorbannya. Yang kedua, dalam hal berkorban itu harus memberi yang terbaik. Kalau terkait dengan ketakwaan ya Bu, kita kan ingin punya posisi sebagai pekorban yang baik dinilai di sisi Allah. Bukan di manusia ya, di sisi Allah. Kita bisa kiaskan dengan kisahnya Habil dan Qabil. Habil memberikan kurban yang bagus. Domba hitam besar. Qabil ya, pengorbanannya itu kecil ya. Kemudian buruk gitu ya Bu. Asal-asalan aja. Karena yang penting ikhlas gitu. Nah, itu sering tuh menjadi dalih bagi kita. Apa-apa kan yang penting ikhlas. Gitu. Ya. Betul Bu, yang penting memang ikhlas. Tapi dari sekian banyak orang yang ikhlas, tentu saja ada yang istimewa. Nah, kita ingin memberikan ya kurban yang terbaik. Karena kurban yang terbaik itu yang diambil sama Allah, yang terbaik, bukan yang enggak baik juga enggak diambil ya Bu. Karena memang prinsipnya orang berkurban itu ya, hewan yang dikurbankan itu kan harus punya kriteria ya. Dia harus sudah minimal 1 tahun gitu ya Bu. Enggak boleh dalam kondisi yang sakit ya, cacat gitu kan. Ya, kemudian dia juga gak gitu ya, bagus gitu. Ya, seperti itu. Jadi udah banyak syaratnya gitu. Kurban yang layak untuk dijadikan sebagai kurban ya, artinya hewan yang layak untuk dijadikan kurban. Nah,
Ibu-ibu sekalian di sini ya, Nabi Ibrahim itu bertanya kepada sang anak dan anaknya menjawab, ya abatif al, ya bapakku lakukanlah ya, ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kalau misalnya diperintahkan seperti itu lakuin aja, masalah kok gitu ya, seperti itu. Itu yang keempat ya, gitu ya. Bahwa musyawarah itu akan mengandung solusi, dia akan memberikan solusi kepada kita. Dan yang kelima, ya, ketika Nabi Ibrahim itu melakukan persiapan untuk penyembelihan, apa yang diminta oleh Nabi Ismail? Nabi Ismail itu cuma minta dua, Bu. Satu, matanya ditutup. Ya, mata beliau ditutup. Maka sebenarnya hewan itu baiknya itu kalau misalnya mau disembelih itu matanya itu ya kadang-kadang kalau misalnya kayak sama seperti kuda aja ya, kuda itu kan kalau jalan itu pakai mata kuda itu ya supaya memang fokus ya. Ibu saya pernah baca ketika matador itu ya banteng, apakah memang banteng itu bisa melihat warna merah? Bisa, Bu? Kalau menurut ibu-ibu gimana? Tidak bisa. Bukan warna merah itu yang membuat dia menjadi panik. Karena bedanya hewan dengan manusia itu, kalau manusia itu punya tiga reseptor gitu ya, artinya bagaimana kemudian dia bisa menerima dan dia bereaksi. Ya, kalau hewan itu cuma dua, dan dia nggak bisa melihat warna, ini warna merah, warna hijau, warna hitam, warna nggak bisa lihat itu. Kok dia bisa begitu brutal begitu? Yang dia lihat adalah pergerakan kita. Maka kan kalau matador suka gitu ya, Bu ya. Itu ya. Ya, ini nggak cuma beginiin, Bu. Kalau cuma begini dia nggak akan nyerang insya Allah. Tapi karena begini nih. Nah, itu yang kemudian ditangkap oleh hewan itu tadi, banteng. Apapun ya, gitu. Jadi kalau misalnya dia melihat ada pergerakan, apalagi pergerakannya liar gitu kan. Kemudian ketika dia diam aja tuh, ya, kemudian didekati kan, digoda-godain gitu ya, diojok-ojokin gitu ya, supaya dia mau menyerang gitu. Itu banyak kan, akhirnya dia seruduk gitu, seperti itu. Itu karena dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan. Ketika dalam kondisi ya jepit gitu istilahnya. Ya, sebenarnya juga hewan itu kalau dimasukin ke dalam kandang, baca ibu-ibu ya, hewan dilepas nih Bu, ayam kah, kambing kah, itu dimasukin ke dalam kandang gimana Bu? Kalau ayam, potok ya, potok gitu ya, seperti itu. Ribut banget tuh di kandangnya. Kalau kambing biasanya begitu tuh, susah gitu ya, mau masuk kandang begitu. Ya. Kenapa? Karena biasanya pergerakan masuk kandang itu kan kita emang ini ya Bu ya, menarik gitu ya, seperti itu. Ya. Nah itu ibu-ibu gitu. Nah, jadi ketika ini juga sama gitu sebenarnya. Ketika Nabi Ismail itu mau dipotong gitu ya, mau disembelih gitu. Ya. Permintaannya agar ditutup matanya supaya apa? Tidak menjadi panik gitu. Sehingga kalau udah panik, kemudian resah, gelisah, kemudian akhirnya jadi. Ya. Jangan sampai begitu. Kita ditutup. Supaya apa? Hatinya tetap tenang. Tiba-tiba udah disembelih aja. Ya seperti itu. Yang kedua, ya kata Nabi Ismail itu, ya tajamkan pisaunya. Makanya hewan begitu juga kan. Hewan itu harus ditajamkan pisaunya. Jadi nggak boleh sut, nggak boleh Bu. Gitu. Bolak-balik begini, kayak gergaji gitu, nggak boleh. Itu langsung set gitu. Makanya harus tajam. Dan harus orang yang paham terhadap ya fikih menyembelih itu seperti apa, mengikuti sunnah. Ini nggak sembarang orang bisa sama motong Bu. Jadi harus dicari nih ya, yang benar-benar mengikuti sunnahnya gimana tuh. Gitu. Supaya apa? Supaya hewannya nggak stres. Gitu. Kan ada ya Bu, semakin hewan itu stres, dagingnya semakin nggak enak. Karena begitu Bu.
darahnya gitu ya, darah hewan yang dalam kondisi stres itu luar biasa gitu, kenceng banget gitu. Itu nggak bagus. Hanya dia harus apa? Dia harus ditundukkan dulu, dilembutkan dulu gitu ya, disiapkan gitu. Artinya gitu ya, itu juga berlaku bagi Nabi Ismail, ditenangkan dulu ya. Kemudian ketika diasah gitu ya seperti itu, berharap bahwa sekali gitu ya, ketika begini dan tidak berulang-ulang gitu. Ya. Nah, kemudian ya dirubahlah gitu. Ya, bahkan ada sebuah riwayat, tapi wallahu alam ini benar atau tidak, kurban yang dilakukan oleh Habil dulu semasa Nabi Adam itu ya, itu adalah yang kemudian kibasnya itu atau dombanya itu yang kemudian ada di zamannya Nabi Ibrahim yang menggantikan Nabi Ismail gitu. Dalam sebuah riwayat dikatakan begitu. Tapi ini mesti dicari dulu ya, benar apa enggak nih. Ya seperti itu ya. Yang jelas kibas ini atau domba ini, domba ya Bu. Nah, domba. Itu mungkin bisa enggak sih kalau kemudian dikiaskan dengan unta? Boleh. Kiaskan dengan sapi boleh, dikiaskan dengan lembu boleh gitu ya Bu. Kambing boleh. Enggak boleh dengan ayam. Ya, walaupun ayam itu satu gitu ya. Satu kontainer gitu ya, seperti itu. Banyak ayamnya gitu. Ya kan lebih banyak tuh gitu. Berapa banyak ribuan orang mungkin bisa merasakan, beda Bu. Ya, tidak mengikuti syariah kalau begitu, gitu ya Bu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata perintah Allah itu sendiri banyak mengandung hikmah. Nah, terus gimana gitu ya? Apa tadi hikmah yang kelima? Ya, bahwa ini terkait dengan persiapan dalam penyembelihan. Ya, penyembelihan itu harus sesuai syariah. Ya, jadi sama juga seperti tadi Nabi Ismail memohon dengan dua syarat tadi supaya penyembelihannya itu ya itu berlangsung dengan baik gitu. Ya. Dan kemudian selanjutnya ya bagaimana sikap dari Nabi Ismail. Karena itu tadi ya. Di sini ada adab ya, adab terhadap orang tua, ya, adab terhadap Allah dan adab salafus soleh. Adab terhadap orang tua dengan panggilan ya abati. Adab terhadap Allah dengan mengatakan bahwa ya if'al gitu ya. Ya abati if'al ma tu'mar gitu ya. Itu adalah adab kepada Allah. Ketika diperintah laksanakan, sami'na wa ata'na misalnya ya. Dan adab salafus soleh dengan pernyataan apa Bu? Ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ada kata insyaallah. Ya, walaupun itu adalah sesuatu perintah Allah yang pasti untuk dijalankan, tapi reaksi dari setiap manusia itu enggak sama. Walaupun Nabi Ismail itu seorang yang halim, seorang yang sabar, tetapi Nabi Ismail itu menyatakan dirinya dengan bahasa insyaallah. Gak mengatakan sombong gitu ya Bu ya, merasa percaya diri. Ya, kamu akan mendapatiku orang yang bersabar, gak begitu. Tapi insyaallahu minas sabirin. Saya adalah bagian dari orang-orang yang bersabar, insyaallah. Ya, ini adab gitu. Ya, jadi kita juga begitu harusnya Bu. Ya, misalnya, ibu Masya Allah gitu ya, ibu rajin banget, alhamdulillah. Saya bagian dari orang-orang yang ingin berbuat baik gitu ya, seperti itu. Bagian dari, bukan emang saya orang baik kok gitu ya misalnya. Ya, saking apa Bu? Ya, saking percaya dirinya. Emang saya orang baik, emang itu baru tahu saya orang baik gitu ya misalnya. Itu terlalu percaya diri ya. Nah, ibu-ibu gitu ya, itu yang bisa kita bahas ya. Karena udah jam 2:30 ya, ada waktu untuk 15 menit untuk tanya jawab mungkin. Ya, ini saja tematik ya yang akan kita yang sudah kita bahas mengenai pengorbanan.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Boleh kalau memang tidak ada. Ya boleh. Pokoknya ya, dia adalah yang